Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alif Setiawati, Emiliana, Hayat Maulana, dan saya sendiri Diti Zanuba Arifah Hapsoh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran tentang sikap dan kepuasan kerja. Saksikan videonya sampai akhir ya. Selamat menonton. Sebelum mempelajari lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa itu sikap. Sikap merupakan pernyataan-pernyataan penilaian terhadap suatu hal, baik penilaian yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan akan suatu objek, peristiwa, atau orang. Sikap merefleksikan bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu. Contohnya, jika kita menyukai mata kuliah perilaku organisasi karena materi yang ada di dalamnya menarik untuk kita pelajari, maka sikap yang mungkin terjadi adalah kita tidak akan melewatkan suatu pertemuan pun pada kelas perilaku organisasi karena kita menyukai mata kuliah ini. Next, komponen utama sikap. Umumnya, sikap memiliki 3 komponen utama yang telah para peneliti asumsikan. Ketiga komponen tersebut yaitu kognitif atau kesadaran, afektif atau perasaan, dan perilaku. Kognitif merupakan reaksi kesadaran atas sebuah sikap. Contohnya, jika kita menyadari bahwa gaji yang kita dapat selama ini tidak sepadan dengan apa yang telah kita lakukan, maka kita mungkin akan mengatakan, gaji yang saya dapatkan tidak sepadan dengan apa yang telah saya lakukan. Nah, pernyataan tadi merupakan reaksi kognitif atau kesadaran atas sebuah sikap. Kemudian, hasil dari komponen kognitif akan terbentuk tahapan yang lebih krusial dari sikap. Tahapan itu disebut komponen afektif. Afektif merupakan elemen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Setelah kita menyadari bahwa gaji yang kita dapat tidak sepadan dengan apa yang telah kita lakukan, maka akan timbul perasaan sedih atau kecewa. Saya merasa kecewa dan sedih karena gaji yang saya dapatkan tidak sepadan. Lalu pada akhirnya komponen afektif ini akan berujung pada hasil perilaku. Komponen perilaku adalah maksud berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Kita menyadari bahwa gaji yang kita dapatkan tidak sepadan dengan apa yang telah kita lakukan selama ini dan merasa sedih atau kecewa akan hal tersebut, maka kita mungkin akan melakukan resign atau mencari pekerjaan baru dengan gaji yang lebih layak, atau ingin tetap stay pada pekerjaan tersebut sembari mencari pekerjaan baru. Semua itu tergantung kepada individu tersebut. Selanjutnya, pengaruh sikap terhadap perilaku. Secara umum diasumsikan bahwa sikap berhubungan dengan perilaku, yang artinya sikap yang ada pada diri seseorang akan menentukan apa yang mereka lakukan. Berdasarkan teori of planet behavior, sikap seseorang atau individu terhadap perilaku berasal dari keyakinan perilaku, yaitu kepercayaan tentang konsekuensi dari perilaku tersebut. Sikap didefinisikan oleh Atzen sebagai disposisi untuk merespon menguntungkan atau tidak menguntungkannya benda, orang, institusi, atau suatu kejadian. Fishbein dan Atzen berpendapat bahwa terdapat 2 kelompok dalam pembentukan sikap terhadap perilaku, yakni evaluation of behavioral belief, yaitu evaluasi negatif atau positif seseorang terhadap perilaku tertentu berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang itu, dan behavioral belief merupakan keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap perilaku dan merupakan keyakinan yang akan mendorong terbentuknya suatu sikap. Bukankah masuk akal jika seseorang tidak melewatkan satupun episode-episode serial drama yang mereka sukai, atau seseorang karyawan yang mencoba menghindari tugas yang bukan keahlian mereka? Apa sajakah sikap kerja yang utama? Yang pertama ada kepuasan kerja, yaitu suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristik-karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan level yang rendah memiliki perasaan negatif. Yang kedua, keterlibatan kerja, yaitu tingkat di mana dengan sebuah pekerjaan secara aktif berpartisipasi di dalamnya,
dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Pekerja dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi mengidentifikasi secara kuat dengan dan benar-benar peduli dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ketiga, komitmen organisasi, yaitu tingkat di mana seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Kebanyakan riset telah berfokus pada keterlibatan emosi pada organisasi dan kepercayaan terhadap nilai-nilainya sebagai standar emas bagi komitmen pekerja. Yang keempat, dukungan organisasi yang dirasakan, yaitu tingkat di mana para pekerja mempercayai organisasi menilai kontribusinya dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Yang terakhir, keterlibatan pekerja, yaitu keterlibatan seorang individu, kepuasan, dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Pekerja yang sangat terlibat memiliki gairah dalam pekerjaannya dan merasakan hubungan yang dalam dengan perusahaannya. Pekerja yang tidak terlibat telah keluar secara esensial, menghabiskan waktu tetapi bukan energi atau perhatian pada pekerjaannya. Keterlibatan menjadi sebuah fokus utama untuk kebanyakan organisasi karena kebanyakan survei mengindikasikan bahwa sedikit pekerja antara 17% dan 29% yang memiliki keterlibatan tinggi terhadap pekerjaannya. Materi yang keempat yaitu pengukuran kepuasan kerja. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja bisa diartikan sebagai suatu respon atau tanggapan positif terhadap berbagai aspek pekerjaan, atau bisa juga dikatakan perasaan seorang pekerja terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja ini sangat penting bagi para pekerja karena dengan kepuasan kerja ini, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan dengan adanya kepuasan kerja ini bisa berdampak positif juga terhadap suatu perusahaan. Ada dua cara untuk mengukur kepuasan kerja yaitu 1. Peringkat global tunggal, 2. Penjumlahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang cara 1 yaitu peringkat global tunggal. Cara ini merupakan sebuah tanggapan dari seseorang atas suatu pertanyaan yang diberikan. Contohnya, seberapa puaskah Anda dengan pekerjaan Anda? Dan selanjutnya, para pekerja harus menjawab pertanyaan yang diberikan dengan melingkari satu nomor antara 1 sampai 5 dengan jawaban dari sangat puas, puas, netral, tidak puas, dan sangat tidak puas. Dari jawaban-jawaban tersebut, kita dapat mengetahui tingkat kepuasan para pekerja terhadap pekerjaannya. Cara yang kedua yaitu penjumlahan. Dalam cara ini, penjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam pekerjaan seperti sifat atau perilaku pekerja, pengawasan, upah, kesempatan promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Dalam cara ini, para pekerja harus memberi penilaian puas atau tidaknya mereka, dan dengan cara ini, kita dapat mengetahui tingkat kepuasan para pekerja, dan tujuan dari penilaian ini untuk menciptakan suatu nilai kepuasan kerja dari keseluruhan. Perusahaan yang baik itu tentu harus lebih memperhatikan kepuasan para pekerja. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan pengukuran kepuasan kerja ini untuk mengetahui seberapa tingkat kepuasan yang dirasakan oleh para pekerja pada saat bekerja. Dan dengan adanya pengukuran kepuasan kerja ini, perusahaan dapat mengetahui apa saja yang dapat diperbaiki dan apa saja yang dapat ditingkatkan dalam perusahaan agar para pekerja dapat merasakan kepuasan kerja selama bekerja. Manfaat kepuasan kerja bagi perusahaan. Kepuasan para pekerja sangat bermanfaat bagi suatu perusahaan karena seorang karyawan yang merasakan kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki kinerja yang baik dan hal ini akan berpengaruh pada suatu perusahaan. Jika para pekerja merasa pekerjaan itu membuat mereka senang, maka mereka akan memberikan usaha yang lebih baik untuk kepentingan suatu perusahaan, agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan perusahaan dapat berkembang menjadi lebih baik. Maka dari itu, kepuasan kerja sangat penting untuk meningkatkan kinerja para pekerja dalam perusahaan, karena jika para pekerja tidak mendapatkan kepuasan kerja, maka mereka akan bermalas-malasan dan tidak bersemangat dalam bekerja. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan akan sulit untuk berkembang dan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Berikut beberapa hasil survei mengenai dampak kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, dampak terhadap produktivitas.
Kepuasan kerja bisa menjadi efek produktivitas. Ketika tenaga kerja menyadari bahwa penghargaan intrinsik dan rasional seperti rasa pencapaian dan ekstrinsik seperti upah, adil dan masuk akal dan terkait dengan kinerja yang baik. Efek dari produktivitas yang tinggi akan mengarah pada kepuasan kerja yang lebih besar. Jika tenaga kerja tidak menyadari penghargaan intrinsik dan ekstrinsik yang terkait dengan kinerja, maka peningkatan kinerja tidak akan berkorelasi dengan peningkatan kepuasan kerja. Yang kedua, dampak terhadap ketidakhadiran dan keluarnya pegawai. Ketidakhadiran dan keluarnya pegawai adalah jenis reaksi yang berbeda. Ketidakhadiran lebih bersifat spontan, dan karena itu tidak mungkin mencerminkan ketidakpuasan dengan pekerjaan. Lain halnya jika mengundurkan diri atau keluar. Perilaku ini lebih mungkin terkait dengan ketidakpuasan kerja. Ada dua faktor yang mempengaruhi kehadiran, yaitu motivasi dan kemampuan untuk berpartisipasi. Mereka percaya bahwa motivasi untuk berpartisipasi dalam pekerjaan dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan tekanan kerja internal dan eksternal. Pengunduran diri menunjukkan bahwa seorang karyawan tidak puas. Adanya beberapa tahapan sebelum mengambil keputusan untuk keluar. Misalnya, mempertimbangkan untuk keluar. Ketidakpuasan diungkapkan ke dalam berbagai macam cara. Selain meninggalkan pekerjaan, karyawan dapat mengeluh, membangkang, menghindar dari tanggung jawab, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kesehatan. Kepuasan kerja dan tingkat kesehatan dapat saling melengkapi. Peningkatan yang satu dapat meningkatkan yang lain. Sebaliknya, penurunan yang satu akan berdampak negatif pada yang lain. Kesehatan mental dan kepuasan kerja berlaku untuk semua tingkat pekerjaan. Dan tenaga kerja percaya bahwa pekerjaan mereka membutuhkan penggunaan keterampilan mereka secara efektif dan terkait dengan skor kesehatan mental yang lebih tinggi. Skor ini juga terkait dengan kepuasan kerja dan tingkat pekerjaan. Nah, itu dia video pembelajaran dari kelompok 2. Semoga kalian dapat memahaminya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.